teman-teman semua. Di video ini kita akan langsung belajar praktek bagaimana caranya beriklan abdi di Google. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi sebelum kita beriklan, apa saja hal-hal yang perlu Anda lakukan dulu dan yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, dalam beriklan di Google Display, ya pastikan Anda ketika nanti membuat iklan itu jangan hanya membuat satu iklan saja. Ya, kenapa itu nanti akan saya jelaskan. Prinsipnya adalah kita harus mencari iklan yang terbaik. Kita harus bisa mendapatkan iklan yang terbaik. Nah, bagaimana cara mendapatkan iklan yang terbaik di Google? Ya, satu-satunya cara adalah dengan kita melakukan yang namanya testing. Ya, kita tes ke beberapa nanti kita akan tes ke beberapa ad group sekaligus, kita akan tes ke beberapa targeting sekaligus, kita juga akan tes ke beberapa konten sekaligus. Nanti dari beberapa konten, dari beberapa targeting yang kita tuju akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, disitulah kita mendapatkan iklan-iklan yang hasilnya bagus. Jadi pastikan jangan hanya membuat satu iklan. Karena kalau hanya membuat satu iklan, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang nantinya malah akan rugi sendiri. Oke? Yang pertama, nanti kita akan praktekkan, Bapak Ibu teman-teman boleh mengikuti apa yang saya sharingkan di slide ini. Yang pertama, pastikan membuat minimal 2 campaign dengan 2 tipe atau 2 jenis yang berbeda. Kemarin kita sama-sama sudah belajar ya di Google Display Network atau di GDN, itu ada 3 jenis campaign atau 3 jenis iklan. Yang pertama ada Google Display, yang kedua ada Google Discovery, yang ketiga ada juga Google YouTube Video. Nah, yang akan saya ajarkan di video kali ini adalah beriklan dengan 2 tipe, yaitu display dan discovery. Jadi nanti antara display dan discovery itu nanti yang membedakan itu nanti perbedaannya ada pada level campaign. Ya, ada di ketika Anda men-setting ini iklan tipe display dan yang satu lagi iklan tipe discovery, itu nanti perbedaannya di level campaign. Ya, nanti kita akan langsung praktekkan. Kemudian yang kedua, dalam satu campaign itu pastikan minimal membuat 2 ad group dengan salah satunya itu dibedakan. Jadi misalnya anggap aja nih ketika kita beriklan abdi, bikin 2 ad group ya, dalam satu campaign ada 2 ad group. Ingat-ingat kembali struktur iklan di Google Ads yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ada campaign, ada ad group, dan juga ada ads. Nah, dalam satu campaign minimal membuat 2 ad group dengan salah satunya dibedakan. Contoh misalnya iklan campaign abdi yang pertama nih, kita buat 2 ad group, yang satu targetingnya atau affinity-nya atau interest-nya itu kita mengincar orang-orang yang suka dengan topik bisnis online. Nah, ad group berikutnya kita juga buat satu ad group lagi dengan perbedaan affinity atau interest-nya. Tadi misalnya bisnis online, yang satunya mungkin digital marketing, contoh ya. Walaupun terlihat sama, tapi kalau kita menargetkan dengan 2 topik atau 2 kata kunci yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Ya, misalnya bisnis online, yang satunya banking and finance. Jadi 2 hal, ketika kita membuat iklan itu harus membuat 2 ad group itu harus berbeda salah satunya. Atau mungkin sama-sama bisnis online, tapi yang satu umurnya 25 sampai 35, yang satu umurnya 40 sampai 50 ya. Itu bisa saja kita buat seperti itu nantinya. Oke, jadi harus dibedakan, itu yang kedua. Yang ketiga, Anda pahami dulu ada 6 jenis targeting atau penargetan pada iklan Google Display Network. Ada 6 apa saja? Kita langsung bahas. Yang pertama ada yang namanya jenis penargetan affinity. Affinity itu kalau kita nanti ketikkan salah satu kata kunci di affinity, artinya adalah iklan akan muncul kepada orang-orang yang menyukai topik-topik tertentu. Jadi kalau kita pakai targetingnya affinity, kita mentarget audiens kita berdasarkan topik tertentu yang disukai oleh orang-orang tertentu juga. Oke, jadi 6 jenis targeting ini pastikan teman-teman pahami, karena seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, Google ini marketnya sangat luas sekali. Jadi karena memang marketnya luas dan kita bisa banyak bertemu calon pembeli atau calon reseller yang sangat potensial. Jadi dalam mencari orang-orang tersebut, ya tentu juga perlu ada tekniknya. Ada teknik-teknik untuk melakukan targeting yang efektif, yang sederhana, yang bisa Anda praktekkan, dan itulah yang akan saya sharingkan sekarang. Dan kalau Anda praktekkan, hasilnya insya Allah akan jauh lebih efektif ketimbang Anda tidak mengikuti apa yang di-sharingkan di video ini. Oke,
Yang pertama affinity, yang kedua ada targeting atau penargetan yang kita sebut dengan in-market. In-market ini iklan kita akan muncul kepada orang yang sudah lebih tertarik di website lain. Ya misalnya, ini contoh ya, kita beriklan Abdi. Karena ini video yang membahas bagaimana beriklan Abdi, akan saya contohkan contoh beriklan Abdi. Kita bahkan bisa mengincar, anggap aja Abdi itu kan belajar bisnis online. Kita bahkan bisa mengincar orang-orang yang sudah tertarik ikut training digital marketing di luar sana yang harganya mungkin 5-10 juta. Mereka udah mau transfer, mereka udah mau bayar. Kita kenakan iklan kita. Kurang lebih gampangnya seperti itu. Orang-orang udah tertarik sama training digital marketing, orang-orang yang ingin belajar digital marketing, sudah masuk ke berbagai website kompetitor Abdi, dan di situ iklan kita bisa muncul. Anda bisa bayangkan peluangnya sebesar apa? Mungkin training di luar sana kan harganya bisa 5-10 juta, di Abdi tidak perlu keluar biaya segitu. Orang yang udah tertarik, tiba-tiba iklan kita muncul. Bisa dibayangkan ya, itu suatu peluang yang sangat luar biasa kalau memang Anda bisa memanfaatkannya. Oke, yang ketiga ada istilahnya remarketing, ya, penargetan jenis remarketing. Apa itu remarketing? Jadi bisa dibilang remarketing adalah iklan kita ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengunjungi website Anda. Ya, tapi untuk yang remarketing ini baru akan bisa Anda lakukan kalau di landing page Anda itu menggunakan tracking yang bisa kita sebut biasanya Google Tag Manager atau GTM atau Google Analytics, ya. Ini Anda akan bisa memasang GTM atau Google Analytics ini ketika nanti Anda sudah mengikuti event yaitu training Facebook Ads Essenzo. Jadi pastikan Anda ikut event sampai ke training Facebook Ads Essenzo agar Anda bisa mengerti bagaimana caranya memasang Google Tag Manager. Karena itu hanya bisa dilakukan kalau Anda memiliki domain atau landing page sendiri. Oke. Yang keempat, ada penargetan jenis topik. Jadi iklan kita akan muncul di website-website yang isinya adalah gini. Iklan kita akan muncul di website-website sesuai dengan topik yang Anda mau targetkan. Jadi misalnya contoh, kita beriklan Abdi. Kita bisa membuat iklan ini ditujukan ke siapa? Ya, contohnya misalnya kalau kita pakai topik, berarti kita bisa membuat iklan kita muncul ke website-website yang pembahasannya itu memiliki topik-topik tertentu. Misalnya kalau iklan Abdi yang cocok apa nih misalnya? Digital marketing. Jadi website-website yang membahas tentang digital marketing, tentang sosial media, tentang pemasaran, marketing, ataupun bisnis online, bisa kita tampilkan iklan Abdi di website-website tersebut. Ya, jadi tepat sasaran. Orang-orang yang membaca logikanya, orang-orang yang membaca website tentang digital marketing, logikanya mereka tertarik nggak untuk belajar bisnis online? Logikanya iya. Makanya masuk akal kalau kita penargetannya menggunakan topik, yaitu orang-orang yang menyukai topik-topik tertentu, dan itu nanti akan muncul di website dengan topik-topik tersebut. Oke, berikutnya ada penargetan jenis keyword. Jadi untuk keyword ini iklan akan muncul di website-website yang terdapat keyword-keyword tersebut. Jadi kalau Anda contoh misalnya keyword yang Anda tuju misalnya bisnis online, ya nanti iklan Anda akan muncul di website-website yang di dalam website tersebut, di dalam artikel atau tulisan di website tersebut, banyak atau ada terdapat kata-kata bisnis online. Di situ iklan kita bisa muncul. Bisa dibayangkan ya, targetingnya betul-betul sampai sespesifik itu di Google Ads. Ya, apalagi ingat pengunjung website-website yang pengunjung website yang bermitra atau bekerja sama dengan Google, itu nggak main-main pengunjungnya banyak sekali ya. Perharinya pengunjungnya aja bisa besar sekali. Jadi Anda akan bisa mendapatkan pengunjung atau traffic yang banyak sekali di Google Ads. Terakhir, placement. Jadi iklan Anda bisa tayang di platform yang Anda inginkan. Contoh website, di channel YouTube, di video YouTube, atau bahkan di aplikasi dan bahkan di game. Anda mungkin kalau pernah buka aplikasi itu di Android atau di iPhone, suka ada iklannya nggak? Nah, kalau ada iklannya itu salah satu contoh Google Ads juga yang disetting dari Google. Intinya ada 6 jenis targeting yang perlu Anda pahami. Pastikan ini Anda pahami baik-baik dan kalau perlu dicatat karena ini adalah fondasi dasar, ini modal dasar untuk Anda bisa praktek dan memahami semua materi mengenai Google Ads ini. Oke, kalau sudah, kita akan langsung ke teknis prakteknya. Jadi nanti ketika praktek, pastikan Anda nanti bikin satu campaign
ya. Kan Anda bikin 2 campaign nih. Nah, satu campaignnya itu pastikan punya minimal 2 ad group yang dikelompokkan dengan masing-masing berbeda targeting. Kombinasi targetingnya maksimal itu 2 kombinasi aja. Jadi nanti kan ada 6 jenis target. Nah, jangan Anda ketika bikin satu campaign lalu ada ad group di dalamnya, Anda pasang semua targetnya. Keyword dipasang, affinity dipasang, in market dipasang. Jangan semuanya, maksimal 2 aja. Kenapa 2? Karena intinya gini, di awal Anda tidak perlu mentarget terlalu spesifik dengan tujuan untuk melakukan testing. Jadi di awal kita fokusnya targetingnya melebar dulu aja, luas dulu aja. Ya, nanti ketika kita targeting luas, Anda akan mendapatkan data keyword atau ad group mana yang hasilnya paling bagus. Disitulah baru bisa Anda naikkan budgetnya ketika Anda sudah menemukan ad group yang hasilnya bagus. Oke. Kemudian ini sedikit contoh ide targeting dalam beriklan Abdi. Ini sebelum kita praktek ya. Saya kasih gambaran dulu, nanti Anda ketika praktek, jadi Anda nggak bingung lagi ketika praktek. Anda sudah saya kasih gambaran di sini, sudah saya kasih contoh, Anda tinggal ikutin aja dari contoh-contoh yang ini, lalu Anda kembangkan lagi sendiri. Oke? Ini ada beberapa contoh yang Anda bisa ikuti. Intinya adalah Anda pastikan Anda ketikkan salah satu saja dari masing-masing jenis targeting yang ada di bawah ini. Dan Anda bisa mengembangkan lagi atau bahkan Anda mencari sendiri. Intinya pastikan Anda sekreatif mungkin aja, karena untuk di awal nggak perlu terlalu lebar targetingnya. Ya, nggak perlu terlalu lebar, karena pada dasarnya yang perlu diingat adalah Anda kalau beriklan di awal di Google Ads, itu prinsipnya, masih ingat ya, tidak ada satu hal pun yang pasti di Google. Nggak ada yang pasti, oh mas kalau saya pakai keyword bisnis online, topiknya banking and finance, apakah iklan saya pasti bagus? Jawabannya belum tentu, semuanya harus dites terlebih dahulu. Oleh karena itu, silahkan pilih salah satu dari yang sudah ada di layar Anda ini, kemudian Anda langsung praktekkan di Google Ads Anda masing-masing. Contoh, penargetan dari sisi keyword. Anda bisa ambil bisnis online, ide bisnis, strategi pemasaran, dan lain-lain. Anda banyak sekali bisa kembangkan. Topik, Anda bisa memilih topik bisnis, marketing, banking and finance, kemudian sosial media, travel, dan lain-lain. Oke? Kenapa topiknya kok sosial media, kok travel, kok banking and finance? Ya intinya di awal kita testing dulu Bapak Ibu teman-teman. Bukan berarti ini adalah topik atau keyword terbaik yang hasil pasti bagus. Enggak, belum tentu. Intinya kita harus selalu testing. Yang ketiga, dari sisi placement, ya Anda bisa misalnya etalasebisnis.com atau folderbisnis.com, tekno.kompas.com, dan seterusnya. Dan lain-lain Anda bisa cari sendiri sebanyak-banyaknya. Yang keempat, dari sisi affinity. Ya, affinity itu mungkin kalau di Facebook Ads itu mungkin istilahnya interest ya. Affinity bisa dari bisnis, marketing, banking and finance, social media, travel, dan lain-lain. Anda bisa, ini sebagai contoh aja, jadi Anda bisa mengikuti apa yang saya contohkan ini. Kalau Mas, kalau saya ingin targetingnya pakai dari saya sendiri, boleh nggak? Tapi nggak ada di slide ini, boleh. Silahkan Anda coba, Anda testing. Ya, nanti hasilnya baru kita baca setelah iklannya berjalan. Oke? Sebelumnya, nah ini juga penting untuk Anda pahami. Jadi gini, kenapa nggak langsung praktek beriklan Mas? Oke, karena prinsipnya begini Bapak Ibu teman-teman, ngiklannya gampang kok Bapak Ibu. Teknisnya gampang kok, Anda tinggal ngikutin apa yang diajarkan di video ini, Anda juga akan pasti bisa beriklan. Cuman yang membuat nggak semua orang bisa beriklan dan nggak semua orang bisa untung adalah bagaimana membuat struktur iklannya. Karena struktur iklan ini harus benar, harus tepat. Struktur dalam beriklan itu bisa dibilang adalah penentunya. Kalau iklannya mau untung, kalau iklannya mau menghasilkan, pastikan membuat strukturnya dari awal sudah tepat, sudah benar. Makanya di awal, sebelum kita praktek beriklan, Anda harus paham, Anda mau buat iklan seperti apa, berapa campaign, berapa ad group, masing-masing, nanti apa yang dibedakannya. Nah itu yang paling penting Bapak Ibu teman-teman semua, bukan teknisnya. Kalau teknis, Anda boleh percaya sama saya, itu semua orang tinggal ngikutin video ini, pasti bisa beriklan, pasti bisa praktek. Oke, yang paling penting bagaimana strukturnya. Nah, strukturnya kurang lebih seperti ini. Ini contoh aja. Anda bisa kembangkan sendiri, Anda boleh kembangkan sendiri sesuai dengan kreativitas Anda masing-masing. Contoh, Anda misalnya dalam satu campaign, Anda bikin 2 ad group. Ya, Anda bikin 2 ad group. Ad group yang campaign pertama, 2 ad group, affinity-nya bisnis. Tapi yang membedakan dari kedua ad group adalah usia. Yang pertama usianya 25-45, yang kedua
usianya 45 sampai 55. Sama-sama pakai affinity bisnis, tapi membedakan di usianya. Atau kemudian di campaign kedua Anda bikin lagi ad group 3 dan ad group 4. Anda menargetkan menggunakan keyword ya. Di campaign yang kedua ini Anda menargetkan menggunakan keyword ya. Keywordnya bisnis online. Dua-duanya keywordnya bisnis online. Tapi yang membedakan, yang satu ditambah topiknya sosial media, yang satu ditambah kita menargetkan menggunakan topik banking and finance. Jadi ini bisa menjadi dua hal yang berbeda dari sisi hasilnya nanti. Oke, ini sedikit contoh aja bagaimana cara membuat struktur iklan di Google Ads sebelum Anda praktek untuk beriklannya. Oke, pastikan Anda pahami baik-baik struktur ini karena inilah yang menjadi dasar Anda praktek dalam beriklan nanti. Oke, sekarang kita langsung ke prakteknya saja. Oke, kita langsung ke dashboard Google Ads-nya ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Oke, seperti ini. Di sini akan saya contohkan bagaimana caranya membuat kita beriklan abdi dari awal. Oke, langsung saja pilih tanda plus yang warna ini, yang warna biru. Ini dashboard Anda. Bisa langsung pilih tombol plus ini yang warna biru, kemudian pilih new campaign. Ya, seperti biasa Anda bisa pilih new campaign. Oke. New campaign. Nah, yang akan kita praktekkan di sini ini adalah iklan Google Display ya. Jadi kita nanti akan membuat dua campaign, yang satu iklan Google Display, yang satu iklan Google Discovery. Abdi ya. Di kali ini kita masih membahas soal abdi. Untuk objektif Anda tidak perlu terlalu memikirkan ini, nggak perlu terlalu pusing memikirkannya, boleh apa aja, boleh website traffic, lead, sales, karena tidak terlalu berpengaruh kalau di Google. Anggap aja Anda memilih website traffic, kemudian tipe campaign-nya kita ingin coba Google Display ya. Google Display untuk tipe select campaign subtype, pilihnya yang standar display ya, jangan yang smart display. Bedanya apa? Kalau standar display itu kita bisa membuat targeting sesuka kita, tapi kalau smart display itu Google yang nyari, jadi kita sama sekali nggak bikin targeting. Untuk di awal itu hasilnya kurang bagus kalau menggunakan smart display karena Google yang nyari sendiri. Sedangkan kita ingin beriklan dengan kita ingin membuat iklan kita tuh tertuju ke orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, tentunya kan seperti itu. Jadi di awal pilihnya standar display dulu. Oke, kemudian untuk landing page-nya Anda bisa ambil dari landing page di dashboard Anda masing-masing sebetulnya ya. Misalnya di sini Anda langsung ke dashboard, lalu pilih tools, ya di sini tools, lalu ambil landing page-nya. Anda ambil, karena kita beriklan abdi ya, jadi anggap aja Anda ambil landing page starter ya. Ini Anda boleh copy, atau kalau Anda sudah ada Bitly, Anda boleh menggunakan Bitly Anda. Ya, itu lebih bagus lagi. Oke, di copy di sini. Kemudian kalau sudah, Anda bisa langsung klik tombol continue. Nah, klik tombol continue dan jangan lupa kasih nama campaign-nya ya. Jadi nama campaign-nya ini sesuaikan dengan apa yang Anda buat. Contoh, Anda membuat iklan display, langsung kasih nama display strip. Iklannya iklan apa? Iklan abdi, udah display strip abdi, udah gitu aja. Ya, atau mungkin kalau Anda nanti mau membuat banyak campaign, ya udah abdi 1 misalnya ya. Nanti kalau Anda bikin lagi campaign berikutnya abdi 2 gitu kok. Itu nanti Anda bisa bedakan sesuai dengan jumlah campaign yang nanti Anda buat, kurang lebih seperti itu. Lokasi, silakan Anda pilih lokasi, bisa pilih Indonesia atau bahkan Anda bisa memilih lokasi lain. Misalnya Anda ingin mentarget ke lokasi di luar Indonesia itu juga bisa ya. Misalnya di sini Anda coba menargetkan lokasi Indonesia ya. Kalau Anda ingin menggunakan another location, lokasi lain, misalnya Anda ingin menargetkan ke, misalnya nih saya tinggal di Jakarta, saya ingin menargetkan iklan saya ke orang-orang yang tinggal di Jakarta aja. Oke, langsung aja Jakarta target ya. Misalnya Jakarta sama Bandung misalnya, biar dekat ya, Jakarta Bandung misalnya. Ini bisa seperti ini, Anda ingin menargetkan seperti ini. Atau Anda ingin misalnya nih, ini kan contoh kalau Anda ingin menargetkan kota per kota.
Kalau Anda ingin misalnya Indonesia tapi saya nggak mau kena ke orang-orang Jakarta, ini bisa nih. Location option ya. Atau mungkin ini ya, another location, lalu di sini misalnya saya nggak mau kena ke orang-orang Jakarta. Di sini Anda bisa exclude ya. Ya, jadi exclude ini nanti iklan Anda tidak akan tertuju kepada orang-orang yang tinggalnya di Jakarta. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau sudah untuk targetnya, Anda bisa pilih people in or who show interest in your targeted location recommended. Anda pilih aja yang direkomendasikan oleh Google. Kemudian kalau sudah bahasa. Nah, kalau untuk bahasa, saya menyarankan Anda pilih 2 bahasa ya, Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa? Karena rata-rata orang Indonesia itu bahasa di browsernya itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Jadi yang dimaksud bahasa di sini adalah bahasa yang digunakan di browser orang atau target market yang kita tuju. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada bidding. Nah, untuk bidding ini kalau teman-teman lihat mungkin punya saya biddingnya conversion ya. Kalau baru pertama kali biasanya biddingnya nggak langsung conversion, tapi biasanya biddingnya lebih ke klik ya, klik atau impression. Ya, jadi di sini karena saya sudah iklan lumayan lama, jadi Google dari sisi algoritmanya kalau yang dimaksud dengan bidding di sini adalah what do you want to focus on. Jadi kita ingin agar Google itu bisa fokus membuat iklan saya agar terjadi konversi. Bahasa gampangnya seperti itu. Tapi Anda baru bisa menjalankan conversion ini ketika nanti Anda sudah punya landing page sendiri dulu itu. Karena kalau belum, Anda tidak bisa menggunakan conversion ini. Jadi yang Anda bisa gunakan kalau baru awal biasanya impression atau klik. Ya, jadi kalau impression, Google akan mengoptimalkan agar iklan kita, Google akan mengusahakan agar iklan kita tuh bisa tampil ke sebanyak-banyaknya orang. Kalau klik, Google akan mengusahakan supaya iklan kita banyak diklik orang. Bedanya itu. Oke. Atau bisa select bid strategi directly. Jadi di sini bisa pilih beberapa strategi bidding yang untuk di awal biasanya cuma ada impression atau manual CPC ya. Jadi kita bisa minta ke Google untuk biaya cost per klik yang nanti akan dikenakan ke kita, itu kita bisa minta ke Google berapa. Jadi kita minta ke Google, tolong dong nanti cost per kliknya itu jangan sampai melebihi 1.500 misalnya, agar iklan kita nggak terlalu mahal tapi tetap bersaing. Itu bisa kita minta ke Google seperti itu. Oke. Anda bisa untuk strategi bidding, Anda bisa menggunakan jangan yang konversi. Kalau yang baru awal biasanya nggak ada, jadi bisa langsung pilih yang viewable impression atau CPC. Oke. Kemudian Anda bisa set biddingnya di awal berapa, kemudian masuk ke budget. Untuk budget di awal, ini menurut saya yang paling rendah itu bisa coba di angka minimal 50.000 ya. Ini udah paling rendah sekali karena di Google itu walaupun kita set 50.000 belum tentu habis 50.000 Bapak Ibu teman-teman semua, karena tergantung dengan iklan kita banyak nggak yang ngeklik. Kalau nggak ada yang ngeklik kalau yang ngekliknya sedikit, bisa-bisa nggak sampai 50.000 iklan kita tayangnya per hari. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian add group. Oke, di bagian add group ini kita langsung setting aja. Ingat kombinasi yang tadi ya, ini contohnya. Jadi add group pertama kita akan menggunakan affinity bisnis ya. Jadi dan demografi usia 25 sampai 45. Langsung aja di sini tulis add group name-nya affinity bisnis, lalu usia 25 sampai 45. Oh, seperti ini. Jadi kasih nama yang rapi. Supaya apa? Supaya Anda nggak bingung nanti ketika iklannya udah jadi. Kalau Anda nggak kasih nama dengan rapi, Anda bikin 10 ad group, nanti Anda bingung sendiri. Oh, tadi yang 25 sampai 45 yang mana ya? Yang 30 sampai yang 45 sampai 50 yang mana ya? Nanti Anda bingung sendiri kalau Anda tidak memberikan nama yang rapi. Oke. Kemudian tadi ide affinity-nya sudah ya, audiensnya kita menggunakan affinity dan juga demografi. Nah, kalau affinity Anda bisa cari di bagian sini audience. Anda tinggal browse, di sini ada affinity. Anda klik aja.
Affinity itu ya semacam kita ingin mentargetkan ke orang-orang yang sukanya apa, ya. Bisnis. Oke, Anda bisa, kalau Anda tadi mau ngikutin saya, pertama affinity ini Anda bisa cari sendiri ya. Misalnya banking and finance ini kan Anda bisa cari nih, Anda bisa klik langsung di sini ya. Kemudian di sini akan menjadi target Anda, dan di sebelah kanan ini ada impressionnya. Jadi iklan Anda nanti berdasarkan targeting yang Anda setting itu bisa menjangkau berapa orang ya, 10 juta orang, kurang lebih seperti itu. Ini di sini tulisannya. Kalau yang baru pertama ngiklan, Mas, ini saya nggak muncul impressionnya 0 atau sedikit, nggak masalah Bapak Ibu teman-teman semua, karena Google kalau Anda baru pertama kali ngiklan itu Google belum yang akan tahu ya, Google belum tahu datanya, jadi belum bisa menampilkan data perkiraannya di dashboard Anda. Ini kan perkiraan nih, makanya tulisannya estimasi perkiraan ya, jadi belum tentu benar juga. Oke. Nah, kalau Anda mau menggunakan bisnis, berarti Anda bisa langsung cari aja di sini bisnis. Ketik di sini bisnis. Oke. Nah, di sini Anda bisa pilih live events, recently start bisnis. Jadi orang baru mulai bisnis atau orang-orang yang baru akan memulai bisnis. Jadi di sini ceritanya saya ingin mengincar ke orang-orang yang baru mulai bisnis, jadi saya pilih ini, starting a business soon. Oke. Kemudian kalau sudah tadi apa lagi? Nah, ini ya, pokoknya Anda di awal saran saya catat dulu apa yang ingin Anda rencanakan untuk Anda jadikan target, lalu baru Anda mengerjakan berdasarkan apa yang Anda rencanakan. Demografi usia 25-45. Oke, untuk demografi Anda bisa lihat lagi di sini. Ya. Anda bisa lihat lagi di sini untuk demografi. Di browse ya. Nah, di sini who they are, detail demografi. Nah, Anda langsung klik di sini dari sisi umurnya. Oke. Nah, tadi setelah kita pertama mengetahui atau mengincar dari sisi affinity bisnis, langkah berikutnya kan tadi demografi usia. Nah, untuk demografi usia, Anda bisa di bawahnya ini ada demografi. Nah, tadi berapa targetnya? Anda bisa lihat lagi di sini. Oke, 25-45. Oke. Anda bisa langsung centang-centang di sini. Gendernya semuanya, male dan female, laki-laki dan perempuan, 25-45. Jadi ya udah yang Anda centang yang 25-45 aja. Di luar itu Anda di checklistnya dihilangin atau centangnya dihilangin. Udah ini aja ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Household income ini adalah penghasilan rumah tangga, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di sini ada catatannya. Household income targeting is only available in select countries. Jadi ini untuk targeting yang penghasilan ini baru ada di beberapa negara saja ya. Indonesia belum ya, jadi kita nggak perlu menggunakan ini dihilangkan saja centangnya dihilangkan saja. Kalau sudah klik langsung done. Oke. Jadi saya rekap ulang, pertama kita menargetkan dari sisi affinity bisnis, orang-orang yang suka bisnis. Kalau di sini mungkin orang-orang yang baru akan memulai bisnis. Yang kedua dari sisi demografi. Jadi orang-orang yang suka bisnis usianya 25-45 tahun. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, kita bisa langsung masuk ke bagian, kita masuk ke bagian ads. Bagian ads itu adalah kita menentukan gambar, konten, dan juga headline beserta description-nya. Ya, di sini kita langsung mulai membuat. Nah, di final URL ini ada peringatan. Ini kan landing page saya nih. Di sini ada peringatan warna orange ya. Nah, warna orange ini artinya Google tidak membolehkan kalau depannya www atau depannya www, itu Google tidak membolehkan. Jadi kita perlu mengganti dengan https://2 kali. Seperti ini, Anda ganti seperti ini, nah, peringatannya hilang. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke image and logo. Oke, setelah kita selesai mengisi landing page-nya atau final URL, kita langsung masuk ke bagian sini, kita akan masukkan gambar dan juga logo. Anda langsung klik aja. Ingat syarat-syarat yang dibutuhkan apa saja untuk kita bisa memasukkan gambar,
syarat-syarat gambarnya apa saja dan juga logo, diingat-ingat kembali ya. Makanya itulah gunanya Anda memahami dulu materi-materi sebelum yang sekarang ini, karena materi-materi yang sebelum ini bisa dikatakan adalah basicnya sebelum Anda bisa praktek beriklan. Oke, kita langsung aja upload. Nanti Anda akan diberikan gambar-gambarnya. Ini kan untuk mungkin kemarin-kemarin sebelum video ini selesai, mungkin belum ada di tools, di foto. Ini kan harusnya ada di sini, semua konten-konten iklan harusnya kan ada di sini. Ya. Setelah ini nanti akan kita munculkan konten-konten yang bisa diposting di Google Ads, diiklankan di Google Ads. Nanti kan kita pajang di sini. Anda bisa langsung tinggal Anda bisa langsung tinggal gunakan saja. Oke. Balik sini, upload, kita langsung choose file aja, langsung diklik. Oke, Anda langsung tentukan gambar mana yang ingin Anda gunakan. Oke. Pertama Anda butuh yang logo, kemudian Anda butuh logo, kemudian gambar dengan ukuran persegi panjang seperti ini, lalu gambar dengan ukuran persegi kotak seperti ini ya. Dan satu lagi Anda juga membutuhkan logo. Minimal 3 ini cukup sebenarnya ya. Minimal 3 ini cukup. Pertama ini. Anda pilih dulu yang kotaknya ya. Anda pilih ini sebagai ukuran yang 1:1 ya. Kemudian kalau sudah, ini digunakan sebagai apa? Image atau logo? Anda pilihnya image ya, gambar. Kalau sudah, langsung pilih select 1 rasio. Kemudian ini di gambar yang tadi sudah diupload, kita klik lagi. Nah, ini pilihnya image, use as image, digunakan sebagai gambar. Tapi pilihnya yang ini ya, 1.91:1 ya, bukan yang 1:1. Yang nanti jadinya kepotong. Jadi pilihnya yang ini ya, biar full semua. Ini jangan lupa jangan sampai kepilih dua-duanya, pilihnya salah satu aja. Ya. Kalau sudah select 1 rasio. Dan yang terakhir logo Abdi. Yang ini adalah logo. Jadi Anda jangan menggunakan ini sebagai gambar, sebagai image, tapi sebagai logo. Jadi langsung diklik aja logo. Oke. 1 rasio aja, jadi nggak perlu 4:1-nya. Klik. Oke, minimal 4 gambar ya, berarti 1 logo lagi, 2 gambar, 2 logo. Ya, ingat di video sebelumnya, 1 lagi pilih yang logo Abdi tapi yang persegi panjang bentuknya. Anda bisa langsung pilih di sini logo Abdi yang bentuknya persegi panjang. Di sini Anda bisa pilih. Oke, yang ini ya. Nah, ini dia. Di sini Anda bisa pilih ini sebagai logo tapi yang bentuknya persegi panjang. Ya, yang ini, jangan yang kotak ya, karena kalau yang kotak nanti kepotong, jadinya jelek ya. Use as logo. Nah, seperti ini, pilihannya pilih yang 4:1. 1:1-nya jangan dipilih, langsung pilih select 1 rasio lalu save. Udah 4-4-nya sudah memenuhi syarat ukurannya, langsung Anda save. Ya, langsung Anda save di sini. Kemudian setelah ada gambarnya, langkah berikutnya kita membuat headline. Nah, untuk membuat headline, ini Anda juga bisa mengkreasikan masing-masing ya. Jadi misalnya, ini pertama akademi. Jadi headline-nya saran saya boleh disesuaikan dengan kata kuncinya, Akademi Bisnis Digital. Saran saya minimal 3, tapi kalau ini headline ini maksimal bisa 5. Jangan cuma 1 karena nanti Google akan melakukan testing. Jadi kalau cuma 1 ya yang dites sama Google 1 itu aja. Kalau kita punya 3 headline, nanti akan ketahuan dari 3 headline tersebut mana yang paling bagus hasilnya. Jadi jangan cuma 1. Belajar bisnis online praktis. Cara sederhana belajar digital marketing. Misalnya itu headline-nya ya. Oke, tidak boleh terlalu panjang. Jadi
Jadi harus dikurangi. Belajar bisnis online praktis, akademi bisnis digital, ya. Belajar bisnis dibimbing sampai bisa. Belajar bisnis digital, boleh juga sih, ya. Ini contoh aja headline. Belajar bisnis digital. Oke, kalau headline-nya sudah ada, langsung pilih description. Untuk description-nya juga maksimal 90 karakter. Nah, ini sedikit nanti preview-nya atau contoh iklan kita nanti akan tampil seperti ini, ya. Ini ada logonya, nanti ada headline-nya juga di sini, dan nanti gambar-gambarnya juga akan muncul seperti ini. Oke, ini kalau di misalnya nih di website dan di aplikasi, ya, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian untuk deskripsi, nah description ya. Untuk deskripsi Anda juga bisa mengkreasikan sesuai dengan kreasi Anda masing-masing. Misalnya mau dibimbing belajar bisnis online sampai bisa. Itu misalnya ya. Anda akan mendapatkan bimbingan seterusnya. Atau gini, Anda akan mendapatkan bimbingan seterusnya. Oke, ini pas nih 90. Kemudian apalagi untuk description-nya, khawatir belajar bisnis online karena masih gaptek. Misalnya seperti itu ya. Kami punya solusinya. Kurang lebih seperti ini. Simak atau mungkin ya simak tipsnya atau simak caranya dengan klik di sini. Simak caranya dengan klik di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau sudah membuat headline dan description-nya, Anda bisa langsung add to add group ya. Add to add group. Untuk business name-nya, oh ya kasih nama dulu ya. Business name-nya jangan sampai tertinggal. Boleh Anda namakan Akademi Bisnis Digital. Kalau udah add to add group. Jadi nanti satu ad group bisa ada 2 ads juga ya. Jadi satu ad group bisa ada 2 konten atau 2 format iklan yang berbeda. Nanti supaya apa? Supaya Google nanti bisa mencarikan yang mana yang terbaik. Oke, gambarannya seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Oke. Kalau sudah Oke, ya di sini kalau sudah Anda bisa langsung lanjutkan ke bawah. Ya di sini ada long headline ya. Jadi long headline ini Anda bisa, ini wajib diisi nih untuk long headline ini. Jadi Anda bisa isi, balik lagi Anda bisa sesuaikan dengan kreativitas Anda masing-masing juga ya. Jadi misalnya di luaran sana di luaran sana untuk mendapatkan fasilitas seperti ini bisa keluar jutaan. Misalnya ya. Lalu di Abdi bahkan jadi fasilitas. Ya, kalau nggak muat ya udah sampai sini aja. Oke. Kalau sudah ya sudah, Anda bisa langsung add to add group ya. Kemudian untuk berikutnya misalnya jadi ingat baik-baik strukturnya, satu campaign itu bisa ada 2 ad group. Nah, di satu ad group itu bisa ada 2 ads lagi. Ya, nanti pelajari kembali video struktur beriklan di video sebelumnya. Nah, kalau Anda ingin tadi misalnya udah bikin tapi cuma mau merubah sedikit di bagian long headline-nya tadi atau di bagian headline-nya aja atau di bagian description-nya aja. Bisa Anda tinggal copy aja ini, duplicate, klik. Nah, otomatis yang bagian ini
Nah, di bagian sini nanti Anda bedakan ya. Bedakan misalnya bedakan apa? Ya dibedakan di long headline-nya aja. Oke? Oke. Bagaimana cara belajar bisnis online yang paling praktis? Simak tipsnya di sini, kurang lebih gitu. Ya, jadi ini cuma ngebedain headline aja. Kalau sudah langsung saja apply change, ya. Langsung pilih apply change. Jadi Anda sudah punya 2 ads atau 2 copywriting yang berbeda. Yang tadi kan bedanya nih di long headline ya. Pertama, di luaran sana untuk mendapatkan fasilitas ini bisa keluar jutaan. Yang kedua tadi bedanya adalah yang ini, yang tadi sudah kita buat ya. Bagaimana cara belajar bisnis online paling praktis, simak tipsnya di sini. Jadi nanti Google akan, ibaratnya nih, Google akan menyebarkan 2 brosur dengan 2 brosur yang berbeda, nanti hasilnya akan kelihatan mana yang paling bagus. Oke, kalau sudah langsung create campaign ya. Ini adalah bagian akhir. Oh ya, tadi terakhir. Oh ya, tadi ada yang tertinggal yaitu bidnya. Bidnya tadi belum saya tentukan. Karena tadi kita memilih bidnya di awal ya. Impression. Di sini kita juga harus menentukan bidnya ya. Jadi cost per CPM ya. CPM itu cost per miles. Cost per miles itu cost per 1000 impression. Jadi berapa biaya yang akan dikeluarkan setelah iklan kita menyentuh 1000 impression ya. 1000 tayangan. Setelah iklan kita 1000 kali ditayangkan, kita idealnya keluar berapa? Di sini langsung aja. Jadi misalnya langsung aja pilih bidnya 15.000 per 1000 tayangan, kurang lebih seperti itu ya. 15.000 kita bisa minta ke Google kalau sudah create campaign. Oke, sudah jadi iklannya. Nah, ini kalau ada error seperti ini, pastikan Anda perbaiki terlebih dahulu ya. Anda ketahui dulu nanti kenapa ini bisa error, nanti Anda pelajari di materi selanjutnya ya, Anda bisa pelajari. Oke, iklan Anda sekarang sudah jadi, dan ketika iklan Anda sudah jadi, iklan Anda nanti muncul di dashboard Google Ads Anda di bagian campaign ya, di sini. Nah, ini yang tadi saya buat ya, display Abdi yang ini. Oke. Kemudian langkah berikutnya setelah iklannya jadi, ingat prinsipnya adalah jangan cuma buat satu iklan. Karena kita butuh melakukan yang namanya testing. Google tuh butuh melakukan yang namanya testing untuk Anda mendapatkan iklan yang terbaik. Pertanyaannya sederhana, Anda mau nggak dapat iklan yang hasilnya bagus, yang hasilnya murah sehingga bisa membuat Anda untung? Mau? Kalau memang mau, pastikan lakukan yang namanya testing. Oke? Nah, bagaimana cara melakukan testingnya? Perhatikan baik-baik. Anda bisa lakukan di sini. Pada iklan yang sudah Anda jalankan tadi, iklan Google Display-nya, Anda langsung aja klik iklannya. Kemudian ketika kita klik masuk ke dalam campaign-nya, di situ ada satu ad group yang sudah kita buat. Betul ya? Tadi kita sudah buat satu ad group. Dan ini strukturnya, Anda bayangkan nih satu campaign, isinya satu ad group. Nah, tadi satu ad group yang isinya targeting, itu ada berapa konten tadi? Ada 2 ya, yang mana masing-masing kita bedakan dari sisi headline-nya. Ini kalau diklik lagi, kalau diklik Ads and Extension, nah ini akan muncul dua jenis ads seperti ini. Ya, bedanya cuma di headline-nya aja Anda bisa buka nih masing-masingnya. Ini yang pertama. Edit, bukanya di sini ya. Edit, bedanya cuma di headline ya. Ini headline-nya mau belajar bisnis online dibimbing sampai bisa cuma di Akademi Bisnis Digital. Oke. Dan itu kan tadi yang atas ya. Nah, sekarang yang bawah. Anda buka lagi ya. Anda buka lagi di sini. Yang membedakan cuma di headline. Oke, di sini. Simak tips praktis agar Anda bisa menghasilkan dari dunia online. Ya, jadi yang membedakan hanya headline saja. Oke. Itu tadi sedikit strukturnya. Nah, berarti yang perlu kita lakukan satu lagi adalah ad group-nya harus kita buat jadi 2. Ya, caranya gimana? Kita masuk ke bagian ad group-nya. Oke. Prosesnya seperti ini kira-kira. Silahkan Bapak Ibu teman-teman langsung dipraktekkan ya. Ini
materi yang sangat luar biasa kalau Anda bisa mempraktekannya, apalagi kalau Anda bisa sampai dapat hasilnya. Oke, diklik campaign-nya, masuk ke add group. Nah, bagaimana caranya? Prinsipnya kalau kita mau mengcopy add group, kalau kita mau melakukan testing, kita copy aja add group-nya. Kita copy add group-nya, lalu hasil copy-nya, hasil duplikasinya, itulah yang kita ubah, itulah yang kita edit. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah, ini diklik centang, lalu pilih edit, copy. Ya. Edit, copy, kemudian centangnya langsung diklik lagi. Ya, kemudian pilih paste. Nah, di paste, nah add group yang kita duplikat ini mau masuk ke campaign yang mana? Ya jelas harusnya ke campaign yang tadi dong, ya, bukan campaign yang lain. Jadi masukkan ke campaign yang tadi, display up di 1, langsung klik done. Oke. Kemudian kalau sudah, ini ada pilihan pause new add group after pasting. Ini maksudnya kalau nanti udah dipaste, iklannya di pause dulu atau langsung jalanin aja ya. Jadi paste aja langsung. Ya, paste langsung, tinggal kita tunggu. Tinggal kita tunggu beberapa saat. Oke, beberapa saat ya, kita tunggu dulu. Nah, sampai ada tulisan done. Oke. Kemudian setelah kita paste, kita edit dulu ya. Ini kan jadi ada 2 nih add groupnya, dalam satu campaign ada 2 add group. Nah, di bagian kedua apa yang mau kita bedakan? Oke, kita lihat lagi nih di bagian slide ya. Add group kedua itu affinity bisnis, kemudian yang dibedakan adalah usianya. Oke, berarti kita di add group yang kedua ini kita ingin membedakan usianya. Tadi 25 sampai 45, sekarang 45 sampai 55. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Pertama ini diedit, namanya, ingat namanya harus diedit dulu karena agar kita bisa tahu mana yang beda. Yang kedua tadi 45 sampai 55. Oke. Kalau sudah di-save dan kalau sudah jangan lupa ini dicentang lalu kita masuk ke audience ya. Kita pilih audience. Oke, audience. Ingat ya, kita pilihnya add group yang 45 sampai 55. Itu kan yang mau kita ubah. Karena kalau yang 25 45 ini udah benar tadi umurnya. Yang 45 55 ini kan baru sekedar diduplikasi aja, tapi isi dalamnya belum diubah. Nah, kita harus ubah dulu. Ya, jadi ini silakan masuk ke bagian audience tadi sudah. Nah, khususnya di add group yang ini. Oke, bisa langsung diklik add group-nya. Kemudian bisa langsung mengklik tanda pulpen ini ya, lalu pilih audience ya. Langsung edit audience. Nah, bisa langsung diedit audience-nya. Oke, tadi kita sudah masuk ke audience-nya. Jadi di dalam add group yang affinity bisnis 45 sampai 55, kita udah masuk ke audience. Langsung saja kita masuk ke demografi di sini. Nah, di sini kan ada usianya nih. Tadi 25 sampai 45. Nah, sekarang bagaimana caranya? Tinggal kita ubah aja. Kan yang sekarang mau kita gunakan tuh 45 sampai 55. Yaudah, yang bagian ini aja yang dinyalakan, sisanya nih di off-kan ya, yang nggak kita gunakan. Kita centang, lalu kita edit, di exclude. Oke? Exclude. Jadi yang kita gunakan nanti hanya 45 sampai 54 saja. Oke? Kalau sudah kita bisa tanda silangnya dihilangkan. Kalau sudah Anda bisa kembali ke campaign-nya. Anda bisa kembali ke campaign-nya di bagian add group ya, ke bagian add group sini. Nah, di sini langsung ada 2 add group ya. Jadi dalam satu campaign ini display up di 1 ada 2 grup, ada 2 add group. Ya, sama-sama affinity-nya bisnis, tapi yang satu ke usia 25 sampai 45 tahun, yang satu ke 45 sampai 55 tahun. Oke. Untuk memastikannya, kita bisa lihat lagi nih, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi ini kalau Anda ingin memastikan, Anda bisa cek lagi. Misalnya, ini tadi di add group yang ini nih, ya. Udah benar belum audiensnya? Udah, Anda tinggal centang ini, langsung klik aja add groupnya affinity bisnis, ya. Kemudian Anda lihat di demografinya. Nah, di bagian usia, oh udah benar 25 sampai 4554 ya.
Oke, kemudian satu lagi ad groupnya yang kedua ya. Ad group yang 4554, Anda ingin memastikan lagi nih yang ini benar atau enggak. Anda langsung klik aja ad groupnya di sini. Diklik lagi ad groupnya. Oke. Nah, di sini Anda langsung aja pilih demografi, lalu pilih usia, age, ya. Nah, Anda langsung tinggal tunggu aja, nanti Anda bisa langsung lihat di sini. Nah, benar ya, 45 sampai 54. Oke, udah benar, Anda langsung balik lagi ke campaign awal. Jadi, itu tadi cara melakukan iklan Abdi dengan lengkap dengan split testingnya, bagaimana kita membuat satu campaign, kita tes ke dua audiens yang berbeda, dan masing-masing audiens kita tes ke dua konten yang berbeda. Kurang lebih itu saja dari saya di video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.